Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Mamdu dan Bapak Ibu dosen penguji. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Wisnu Wibowo, saya dari kelas eksekutif 47A. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tesis saya yang berjudul Kinerja Perusahaan BUMN dan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan case pandemi COVID-19. Agenda yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada landasan teori dan hipotesis, selanjutnya ada metode penelitian dan analisis data, selanjutnya ada hasil analisis statistik deskriptif, lalu ada hasil analisis pengujian determinan, ada hasil uji T dan pembahasan hipotesis, dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini diawali dengan BUMN. Selama 10 tahun, kontribusi penerimaan negara dari sektor BUMN mencapai 3.282 triliun atau rata-rata sebesar 328 triliun per tahun. Nah, selanjutnya terjadi peningkatan target penerimaan pada tahun 2021 sebesar menjadi 413,1 triliun. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi BUMN. Lalu selanjutnya ternyata dari data Kementerian Keuangan pada tahun 2019 dari 113 BUMN, 34 diantaranya itu memiliki saldo negatif dengan kerugian mencapai 97,44 triliun, jumlah yang sangat besar. Selanjutnya adanya pembenahan kinerja yang dapat kita lihat pada saat ini oleh Kementerian BUMN dengan dilakukannya restrukturisasi maupun perombakan besar-besaran yang terjadi pada BUMN itu sendiri. Selanjutnya, latar belakang terkait dengan pandemi COVID-19. Kita dapat ketahui bahwa tantangan yang sangat berat bagi seluruh perusahaan, terutama apalagi bagi perusahaan BUMN maupun non-BUMN dalam menghadapi masa krisis pada pandemi COVID-19 ini. Nah, kasus COVID-19 ini ternyata memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi perekonomian global secara keseluruhan maupun perekonomian Indonesia secara khusus. Dari data BPS dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 itu mencapai minus 5,32, itu sangat rendah sekali, dan kemudian akhirnya meningkat menjadi minus 2,19 pada akhir tahun 2020. Nah, ini dapat kita lihat dari berbagai sumber. Pertama dari global, dari Commodity Price Index, sangat drastis sekali penurunan terkait dengan energi dan metals. Dari Global Activity Indicators dapat kita lihat bahwa mobility dan retail sellers itu merupakan indikator yang paling sangat menurun. Lalu dari global growth dapat kita lihat dunia advanced economics maupun LMDLS itu pada kuartal 2 2020 atau pada tahun 2020 itu mengalami penurunan global growth yang sangat signifikan. Nah, ini juga bisa kita lihat di sebelah kanan bahwa Indonesia juga mengalami seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, apabila kita jabarkan dalam pertumbuhan ekonomi dengan beberapa mitra dagang Indonesia, ternyata mayoritas mitra dagang Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif. Terbesar adalah pada Singapura, mencapai minus 5,6 pada kuartal 3 2020. Dilanjutkan ada Uni Eropa yang mengalami penurunan mencapai minus 4,2% pada kuartal 3 2020. Dilanjutkan Hong Kong dan Amerika. Namun ada beberapa negara yang ternyata penurunannya tidak signifikan atau bahkan cenderung naik, yaitu Tiongkok dan Vietnam. Kalau kita jabarkan untuk Indonesia berdasarkan lapangan usaha, sektor-sektor apa sih sebenarnya yang mengalami penurunan yang signifikan? Yang pertama pastinya adalah transportasi dan pergudangan, karena ada pembatasan, ya kan, mencapai minus 15,04. Lalu ada akomodasi, makanan dan minuman. Lalu disusul dengan perdagangan, lalu juga ada jasa perusahaan dan jasa lainnya. Namun di balik negatif tadi ternyata ada hal yang positif. Yang pertama adalah jasa kesehatan yang meningkat sebesar 11,60%. Lalu juga ada informasi dan komunikasi yang memang sangat dibutuhkan pada kondisi pandemi ini, meningkat mencapai 10,58%. Nah, untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di sini di penelitian ini ada 3. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama yaitu apakah kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penurunan kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Lalu pertanyaan penelitian kedua, apakah kinerja perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek mengalami penurunan selama COVID-19? Tujuan penelitian yang kedua ini adalah untuk menguji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penurunan kinerja perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan penelitian adalah apakah kinerja perusahaan BUMN memiliki penurunan performa yang lebih baik dibandingkan perusahaan non-BUMN selama pandemi COVID-19 ini. Dengan tujuan penelitian adalah untuk menguji bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penurunan kinerja perusahaan BUMN dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini secara global ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan kinerja keuangan, yang kedua terkait dengan perusahaan BUMN dan non-BUMN, dan yang ketiga adalah terkait dengan kondisi krisis. Dalam hal ini adalah kondisi pandemi COVID-19. Beberapa penelitian sebelumnya sudah saya jabarkan, rata-rata terkait dengan impact terkait dengan pandemi COVID ada penelitian pada tahun 2020. Lalu terkait dengan hipotesis dan kerangka penelitian dapat kita lihat ada dari pertanyaan penelitian 3 pertanyaan penelitian tadi ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis pertama, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif lebih kuat terhadap kinerja perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sebelah kanan dapat kita lihat kerangka penelitian. Di sini ada pandemi COVID-19. Pada penelitian ini dia sebagai variabel independen, variabel dummy, terkait dengan kinerja perusahaan BUMN dan kinerja perusahaan non-BUMN. Dengan adanya variabel kontrol berupa tingkat pertumbuhan, fixed asset, revenue, size perusahaan, leverage, dan piutang usaha. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah terkait data dan sampel, data sekunder, dalam bentuk laporan keuangan triwulan, perusahaan BUMN maupun perusahaan non-BUMN yang terdaftar di BI. Kurun waktunya adalah 2019 sampai 2021. Di triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 2019, triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 2020, dan triwulan 1 dan triwulan 2 2020. Nah, ini terkait dengan kondisi pandemi itu mulai pada kuartal atau triwulan 2 tahun 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability dengan teknik purposive sampling dengan sumber data sekunder. Dari total 755 emiten populasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per September 2021, sampel penelitian ini berjumlah 109 sampel yang terdiri dari 18 sampel perusahaan BUMN dan 91 perusahaan non-BUMN. Model analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan data panel, uji model menggunakan Common Effect Model atau CEM, uji Chow dan Lagrange multiplier, uji asumsi klasik, uji parsial atau uji T. Nah, terkait dengan model regresi pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk melihat penurunan masing-masing kinerja dan gabungan perusahaan BUMN dan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memasukkan variabel pandemi menggunakan model sebagai berikut. Nah, di sini adalah ada NROA atau Net Return on Asset, ada beta 0 tambah beta 1, period itu adalah variabel dummy, beta 2 CNCA, beta 3 revenue, beta 4 size, beta 5 leverage, beta 6 growth, beta 7 FCF, ditambah beta 8 TR, ditambah error. Nah, itu untuk persamaan model regresi yang pertama. Lalu untuk regresi yang kedua, untuk melihat apakah penurunan kinerja perusahaan BUMN lebih baik daripada perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan model sebagai berikut. Hampir sama dengan persamaan yang pertama, namun untuk variabel dummy-nya kita rubah dari variabel period menjadi variabel BUMN. Yang ketiga, untuk melihat penurunan kinerja perusahaan BUMN dan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan model sebagai berikut. Di sini perubahannya adalah adanya variabel period, variabel dummy, dan variabel BUMN, serta variabel period dikali BUMN. Itu tiga-tiganya adalah variabel dummy. Di mana untuk period, 0 itu kita anggap sebagai krisis, 1 itu kondisi normal. Sedangkan untuk yang variabel BUMN atau non-BUMN, 0 sebagai non-BUMN, 1 sebagai BUMN. Hasil B3 nantinya yang akan kita fokuskan di sana, apabila hasilnya positif berarti penurunan kinerja BUMN berpengaruh negatif lebih rendah dibandingkan penurunan kinerja non-BUMN.
Kalau hasilnya negatif, berarti penurunan kinerja BUMN berpengaruh negatif lebih tinggi dibandingkan penurunan kinerja non-BUMN. Nah, untuk pembahasan ini, yang pertama ada hasil analisis statistik deskriptif. Nah, dari data-data ini dapat kita lihat nilai return on asset yang dihasilkan oleh seluruh sampel itu nilai ROA, pengembalian atas aset menunjukkan nilai minimal 0,3426 negatif, yang merupakan nilai ROA untuk emiten WSKT, Waskita Karya. Itu perusahaan BUMN pada kuartal 4 2020. Nilai maksimal sebesar 0,3426 merupakan ROA untuk emiten Telkom atau TLKM pada kuartal 3 2019. Nilai rata-rata untuk ROA adalah sebesar 0,0116. Sementara deviasi standar untuk nilai ROA dalam penelitian ini adalah 0,0311. Ini untuk hasil analisis statistik deskriptif. Lalu untuk penentuan model regresi data panel, yang pertama kita lakukan berupa uji cow terlebih dahulu. Nilai probabilitas bisa kita lihat dari cross section F adalah sebesar 0,2966 atau lebih besar dari 0,5. Dengan kriteria alpha yang kita ambil adalah 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti untuk mendukung H0. Artinya, common effect model dinyatakan lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini daripada fixed effect model. Lalu kita lanjutkan menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, dari nilai Bruce-Pagan sebesar 0,8469 atau lebih besar dari alpha 0,05, dapat kita simpulkan bahwa H0 terdukung atau H1 tidak terdukung. Artinya, common effect model dinyatakan lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini daripada random effect model. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji multikolinearitas. Dari uji normalitas dapat kita lihat gambar kurvanya menunjukkan bahwa terjadi normal ya, distribusi normal. Nilai probabilitas George-Bera itu kalau kita lihat adalah sebesar 0,126843 atau nilainya lebih besar dari 0,05 yang kita gunakan sebagai tadi. Dengan kriteria nilai alpha ini, maka diputuskan bahwa H0 tidak terdukung atau H1 terdukung. Sehingga kesimpulannya adalah residual data penelitian berdistribusi normal atau asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi. Nah, kalau kita lihat juga dari tabel multikolinearitas, nilai korelasi antara masing-masing variabel, baik itu CNCR, revenue, size, leverage, growth, FCF, ataupun trade, receivable, itu seluruhnya memiliki nilai kurang dari 0,9. Artinya dapat diambil kesimpulan dari uji multikolinearitas bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nilai probabilitas pada OPS R squared itu adalah sebesar 0,0029 atau lebih kecil dari 0,05 signifikansi. Dengan kriteria nilai alpha sebesar 0,05 tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Hal ini berarti terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita menggunakan yang namanya cross-section weights, sehingga masalah heteroskedastisitas dapat teratasi. Nah, lalu masuk ke pembahasan terkait dengan persamaan regresi yang pertama. Di sini dapat kita lihat dari tabel bahwa untuk regresi yang pertama ini terkait dengan BUMN. Hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar di probabilitas beta 1 period itu sebesar 0,0094 atau nilainya lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H1 terbukti secara statistik. Artinya variabel periode berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN selama pandemi COVID-19. Nilai beta 1 nilainya koefisiennya adalah minus 0,459408. Artinya bahwa jika variabel periode atau variabel krisis ini meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel lain dan variabel lain keadaannya tetap, maka nilai kinerja perusahaan akan menurun sebesar 0,459408. Nah, nilai beta 1 ini, nilai beta 1 period ini negatif, menunjukkan bahwa pengaruh negatif dari pandemi COVID-19 atau masa krisis terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode krisis. Lalu untuk masih persamaan regresi pertama untuk perusahaan non-BUMN, dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas pada variabel periode perusahaan non-BUMN menunjukkan nilai probabilitas besar 0,0355, lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H1 terbukti secara statistik. Artinya variabel periode berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan non-BUMN selama pandemi COVID-19. Nilai beta 1-nya juga menunjukkan nilai sebesar minus 0,102901. Artinya variabel periode krisis meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya tetap, nilai kinerja perusahaan akan menurun sebesar 0,102901. Kita bisa lihat juga bahwa R-squared-nya sebesar 0,37 atau 37%. Dengan Durbin-Watson statistiknya 1,3 menunjukkan bahwa model ini baik untuk digunakan. Nah, apabila kita lihat di persamaan regresi pertama, data untuk BUMN dan non-BUMN kita gabung, maka nilainya akan menjadi, probability-nya akan menjadi 0,1528 atau lebih besar daripada 0,05. Dengan beta koefisien periodnya adalah minus 0,067691. Lalu untuk persamaan regresi kedua terkait dengan variabel BUMN, variabel dummy BUMN, dapat kita lihat bahwa hasil regresi menunjukkan probabilitas pada variabel BUMN, variabel dummy yang kita gunakan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian H1 terbukti secara statistik. Artinya bahwa variabel BUMN, variabel dummy tadi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN selama pandemi COVID-19. Nilai beta 1 sebesar minus 0,384332 memiliki arti bahwa jika variabel BUMN itu meningkat sebesar 1 satuan, lalu variabel lainnya dalam keadaan tetap, nilai kinerja perusahaan akan menurun sebesar 0,384332. Nah, karena nilai koefisien itu kurang dari 0 atau negatif, maka penurunan kinerja BUMN itu lebih rendah dibandingkan dengan penurunan perusahaan non-BUMN. Nah, ini dapat kita lihat juga bahwa R-squared-nya menunjukkan nilai 41,52% dengan Durbin-Watson statistik 1,28. Artinya bahwa model ini merupakan model yang sudah baik. Nah, untuk persamaan regresi ketiga dengan kita menggabungkan variabel dummy BUMN, variabel periode krisis, dan juga hasil perkalian dari variabel BUMN dan krisis tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa dari tabel nilai koefisien beta 3 yang kita fokuskan di beta 3 itu nilainya adalah 0,5 ya, 0,5. Sedangkan untuk probability bernilai 0,000 sekian, atau menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel BUMN, nilai probabilitas pada variabel periode, variabel dummy adalah sebesar 0,093, dan juga variabel BUMN dikali period yang merupakan variabel dummy juga besarnya adalah 0,02. Dengan demikian H1 terbukti secara statistik. Artinya variabel BUMN, variabel periode, variabel BUMN dikali periode masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat nilai koefisien beta 3 yang menjadi fokus adalah sebesar 0,56862. Artinya, jika variabel periode atau krisis meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain dalam keadaan tetap, nilai kinerja perusahaan akan meningkat sebesar 0,568868 satuan. Nilai koefisien beta 3 bernilai negatif berarti bahwa tadi penurunan kinerja perusahaan BUMN berpengaruh negatif lebih rendah dibandingkan dengan penurunan kinerja perusahaan non-BUMN apabila terjadi kondisi COVID-19 ataupun krisis. Pengaruh negatif tersebut terhadap kinerja perusahaan yang lebih besar terjadi pada perusahaan-perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada terjadinya krisis atau pandemi COVID-19. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata pengaruh negatif lebih besar dirasakan pada perusahaan non-BUMN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh pandemi COVID terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Indonesia. Tadi, variabel periode berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN selama pandemi COVID-19. Nilai beta minus 0,459408 memiliki arti bahwa jika variabel periode atau krisis meningkat sebesar 1 satuan, variabel lainnya tetap,
nilai kinerja perusahaan akan menurun sebesar 0,459408. Nilai beta 1 tadi yang negatif itu menunjukkan pengaruh negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode krisis. Yang kedua, simpulan yang kedua, pengaruh pandemi COVID terhadap kinerja perusahaan non-BUMN terdaftar di Bursa Efek. Sama dengan yang pertama, nilai betanya adalah minus 0,102901. Artinya, jika variabel periode atau krisis meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dalam keadaan tetap, nilai kinerja perusahaan akan menurun sebesar 0,102901 satuan. Nilai beta 1 negatif tadi menunjukkan pengaruh negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ketiga adalah pengaruh pandemi COVID terhadap kinerja perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel BUMN, variabel periode, variabel BUMN dikali periode masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Hasil regresi tadi sudah kita jelaskan bahwa nilai probability adalah 0,00 sekian atau lebih kecil dari 0,05. Nilai probabilitas variabel dummy lainnya yaitu periode itu sebesar 0,093, lebih kecil juga dari 0,05, dan juga variabel BUMN kali period itu juga lebih kecil daripada 0,05. Nah, saran untuk penelitian ke depan yaitu peneliti mengenai pengujian pengaruh krisis berupa pandemi ini dilakukan pada periode yang lebih panjang agar hasil pengujian dapat menunjukkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, penelitian dalam rangka menguji pengaruh ini dapat menggunakan model pengukuran lain, misalkan seperti uji beda periode sebelum krisis ataupun setelah krisis untuk mendukung hasil penelitian yang sudah dilakukan. Objek penelitian kinerja perusahaan BUMN dan non-BUMN yang menggunakan objek lebih luas. Sebelumnya yang diteliti hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Namun nanti bisa diperluas lagi terkait dengan perusahaan BUMN yang belum go public atau perusahaan non-BUMN lainnya sehingga sampelnya dapat menjadi lebih banyak. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel bebas atau variabel kontrol lainnya agar dapat lebih menggambarkan pengaruh yang ada terhadap variabel dependen berupa kinerja perusahaan BUMN dan non-BUMN. Dalam hal ini menggunakan net return on asset. Dapat juga nantinya bisa menggunakan return on equity sebagai pengukuran pengaruh kinerja perusahaan. Demikian presentasi terkait dengan tesis saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.